Selamat datang pada video tutorial kita yang pertama. Pada kali ini kita akan memulai belajar mengenai web programming dengan JSP, yaitu Java Server Page. Pertama-tama kita akan membuat sebuah project, yaitu dengan membuat folder. Ya, di drive D kita beri nama dengan chapter 1. Kenapa di drive D? Karena supaya pada saat kita ingin menjalankan project melalui browser, server dapat menemukan file project kita dari root yang sudah di setting. Nah, di lab sudah di setting agar server membaca root dari drive D. Untuk mengubahnya kita harus mengunjungi folder web servernya di Apache Software Foundation, pilih Tomcat.6. Lalu pada bagian configuration cari server.xml. Jika sudah, kita buka dengan klik kanan lalu edit with Notepad++. Kemudian kita cari pada bagian host. Nah, di sini ada app base sama dengan d.2/. Nah, ini settingan dari lab. Defaultnya dia akan menunjuk pada root di folder web servernya. Nah, apabila kita cari di sini ada web apps. Sebelumnya ini adalah default dari root yang sudah pertama kali diinstal. Apabila kita ingin mengubah root, nah, ubahnya dari web app base ini, dari server.xml. Nah, jika sudah, kita kembali saja. Sekarang kita buka text editornya, yaitu dengan Adobe Dreamweaver. Pilih Start, Programs, Multimedia, lalu pilih Adobe, lalu pilih Dreamweaver. Bisa juga langsung kita run saja, ketik Dreamweaver, lalu OK. Kemudian kita buat satu page baru, File, New, page type-nya kita pilih JSP, kemudian langsung saja kita create. Jika sudah tampil, maka sebelumnya kita harus save dulu. Untuk save-nya kita pilih menu File, Save As. Nah, kita save pada folder project kita, yaitu chapter 1. Kita beri nama dengan nama index.jsp. Kemudian save. Sekarang kita akan membahas tentang tag-tag yang ada dalam JSP. Tag yang pertama yaitu adalah scriptlet. Nah, tag ini dimulai dengan tanda kurung sudut buka, lalu dilanjuti persen. Kemudian tag ini ditutup dengan persen, dilanjuti dengan tanda kurung sudut tutup. Nah, yang kedua yaitu adalah tag deklarasi. Tag ini digunakan dengan dimulai dengan tanda kurung sudut tutup buka, lalu dilanjuti dengan persen, dilanjuti lagi dengan tanda seru. Kemudian tag ini ditutup dengan tanda persen, lalu dilanjutkan dengan tanda kurung sudut tutup. Yang ketiga yaitu tag ekspresi. Tag ini dimulai dengan tanda kurung sudut buka,
dilanjutkan dengan tanda persen, dilanjutkan dengan tanda sama dengan. Lalu tag ini ditutup dengan tanda persen, lalu dilanjutkan dengan tanda kurung sudut tutup. Yang keempat, nah ini adalah tag directive. Tag ini dimulai dengan tanda kurung sudut buka, lalu tanda persen, kemudian dilanjutkan dengan akeong. Nah, untuk penutupnya sama dengan di atas, yaitu persen, lalu tanda kurung sudut tutup. Nah, sekarang kita akan menggunakan scriptlet. Kembali pada Dreamweaver, kita buat sebuah scriptlet. Nah, tag ini digunakan untuk menuliskan atau mengeksekusi kode-kode Java dalam program. Sehingga tag ini hanya berlaku sintaks-sintaks yang dikenal di pemrograman bahasa Java. Sebagai contoh, saya akan mencetak sebuah tulisan. Untuk mencetak, kita menggunakan fungsi out.print. Nah, di dalamnya kita isi sebuah string bertuliskan hello world. Jangan lupa ditutup dan titik koma. Untuk melihat hasilnya, kita save. Kemudian kita buka browsernya. Kita buka browser. Nah, sebelum itu kita harus sudah menyalakan web servernya. Pilih start, program, web server, Tomcat 6. Nyalakan. Jika sudah, kita minimize. Kemudian pada URL kita tuliskan localhost /2 portnya yaitu 8080 / nama folder kita yaitu chapter 1. Nah, di sini penulisan kita case sensitif. Jadi huruf besar dan huruf kecil harus sama sesuai dengan foldernya. Kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul tulisan yang sudah tadi kita buat, hello world. Oke, sekarang kita akan membahas tag yang kedua, yaitu tag deklarasi. Nah, tag ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel dan fungsi. Variabel ini akan dikenali di halaman tersebut. Sekarang kita buat tag deklarasinya. Kita buat. Nah, sebagai contoh, saya akan membuat variabel dengan tipe data string. Nah, kita buat saja variabelnya, misalkan kalimat. Kita isi kalimat ini. Misalkan ini adalah sebuah kalimat. Nah, setelah itu kita akan cetak di scriptlet dengan fungsi out.print seperti biasa. Lalu kita isi dengan variabel yang sudah kita buat, yaitu kalimat. Jika sudah, sebelum itu kita harus komen bagian atasnya, lalu save. Jika sudah save, kita ke browser, lalu refresh. Maka akan muncul ini adalah sebuah kalimat dari variabel yang sudah kita buat. Jika sudah, sekarang di scriptlet kita juga akan buat sebuah variabel. Misalkan kita buat variabel dengan tipe data integer yang dapat menampung angka, int angka. Misalkan kita isi langsung 100. Nah, lalu kita cetak juga dengan fungsi out.print.
kita isi dengan variabel yang kita buat angka. Jika sudah, sebelumnya kita komen dulu bagian atasnya, kemudian save. Nah, kita lihat ke bagian browser, lalu refresh, maka akan muncul isi dari variabel angka yang kita sudah buat. Nah, bedanya di tag deklarasi, variabel yang kita buat itu disimpan dalam server, sedangkan di scriptlet variabelnya disimpan pada patch itu saja. Nah, sekarang kita akan membahas tag yang ketiga, yaitu tag ekspresi nih. Tag ini digunakan untuk memperpendek penulisan suatu scriptlet, mencetak isi variabel, dan mencetak output ekspresi ke halaman lain. Nah, kita buat dulu tag ekspresinya. Misalkan di bawah ya. Kita buat tag ekspresi dengan sama dengan, lalu kita tutup. Sebagai contoh ya, kita akan mencetak si kalimat. Langsung saja kita isi si kalimat di sini. Nah, sebelumnya kita komen dulu ya fungsi yang buat mencetak di scriptlet. Kita komen, lalu kita save. Jika sudah, kita lihat ke browser, refresh. Nah, maka akan muncul hasil dari tag ekspresi tersebut, yang isinya tadi berupa variabel kalimat. Sekarang kita akan melanjutkan tag yang berikutnya, yaitu tag directive. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua atribut dari tag directive, yaitu patch import dan include file. Nah, sekarang kita akan bahas tentang patch import. Nah, patch import ini digunakan untuk mengimport kelas-kelas yang kita butuhkan. Contohnya ya, kita buat dulu biasa di paling atas untuk mengimport. Kita buat tagnya patch import. Nah, diisi dengan kelas yang kita butuhkan. Misalkan kita butuh kelas date dari java.util.date. Nah, secara otomatis jika kita save dan kita jalankan, maka akan diimport kelas date ke patch halaman ini. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang include file. Nah, include file digunakan untuk memasukkan atau menyisipkan file lain ke dalam file yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh ya, kita buat file baru. File, new, JSP, lalu kita create. Misalkan di sini kita cetak ya di dalam bodinya. Ini adalah halaman kedua. Lalu kita save. Kita save di folder kita chapter 1. Lalu kita simpan dengan nama halaman.jsp. Jika sudah, kita save. Lalu kembali lagi ke index.jsp. Nah, bagaimana cara menyisipkannya? Yaitu dengan menggunakan include file tadi. Sekarang kita buat tagnya dulu. Misalkan kita paling bawah. Di paling bawah kita buat tag include file. Nah, jangan lupa ditutup. Di sini kita isi dengan nama filenya yang sudah kita buat, yaitu halaman.jsp. Jika sudah di save, nah sebelum itu di atasnya kita kasih br.
supaya lebih rapi. Jika sudah, kita save. Kemudian pada browser kita refresh. Nah, maka akan muncul tulisan ini adalah halaman kedua. Nah, ini adalah halaman kedua didapat dari halaman yang kita sisipkan di halaman index.jsp. Nah, maka selesai sudah pembahasan dari tag-tag JSP yang kita sudah bahas sebelumnya. Sekian dari kami. Kita akan berjumpa lagi di video tutorial yang kedua.